Jadi ada beberapa hal yang mesti kita pahamkan sebagai pendalaman materi terkait materi ini. Yang pertama dari catatan saya terkait dengan pengakuan Pak Pendeta, Yesus disalibkan itu terkutuk dikarenakan kita inilah yang berdosa yang terkutuk, lalu kemudian digantikan oleh Yesus. Ini adalah konsep yang muncul belakangan. Munculnya dari mimbar gereja, bapak-bapak gereja awal mula, dan ini tidak diajarkan oleh orang Yahudi. Ada tuduhan kemudian Yesus terkutuk, dengan Kristus terkutuk di atas tiang salib kemudian oleh karena hukum Taurat yang di dalam Galatia itu. Lalu kemudian Pak Pendeta mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak terkutuk. Yang terkutuk itu adalah kita. Apa sebabnya kita terkutuk? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di dalam kitabnya Bani Israel kita ini terkutuk. Gak ada dalilnya. Itu hanya doktrin gereja. Justru yang terkutuk itu adalah satu. Ulangan 27 nomor 25. Yang terkutuk itu adalah orang yang makan suap. Saya, teman-teman lain tak ada makan suap. Yang makan suap itu adalah Yudas. Amsal 17:23, orang fasik makan suap. Amsal 21 nomor 18 juga bercerita tentang orang fasik sebagai ganti orang yang jujur, sebagai ganti orang yang benar. Yesus itu orang jujur, Yesus itu orang yang benar. Jadi kita tidak hidup, jadi pada masa Yesus kita tidak bercerita tentang perjanjian baru. Kita bercerita tentang perjanjian lama, di mana Yesus hidup di perjanjian lama. Masih berlaku pada masa itu perjanjian lama itu. Yesus malah menegaskan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Artinya bahwasanya sebagai Bani Israel, Yesus hidup di dalam hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jadi tidak boleh kemudian dicampur adukkan antara ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen, Yesus mati secara terkutuk karena dosa kita, itu enggak ada. Itu dalam ajaran orang Yahudi itu enggak ada. Ajaran Yesus itu tak ada juga. Lalu kemudian orang yang disalib ini dikutuk dikarenakan dia makan suap. Dikarenakan Amsal 17:23 dia adalah orang fasik. Dia adalah orang yang makan suap, yang menyerahkan kemudian orang yang benar. Dan yang menyerahkan orang yang benar inilah yang kemudian wajib hukumnya menggantikan kemudian orang yang benar. Di mana itu tertulis? Amsal 21 nomor 18. Orang yang fasik yang kemudian yang menggantikan orang yang benar. Di mana Yudas dikatakan fasik? Dikarenakan beliau kemudian makan suap. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Markus 14 nomor 22, celakalah orang yang mengkhianati aku. Itu kata Yesus. Markus 14 nomor 21 ya. Di situ dikatakan bahwasanya celakalah dia yang telah mengkhianati aku. Celaka yang mengkhianati aku. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 21 nomor 18, orang berkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar. Jadi satu, Pak Pendeta, satu, Yudas menurut Yesus adalah pengkhianat. Markus 14 nomor 21 nomor 22. Pengkhianat dia, celaka kata Yesus. Yesus mendoakan Yudas, celakalah engkau yang mengkhianati aku. Bahkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas disebut iblis oleh Yesus. Disebut iblis oleh Yesus. Ayatnya berapa, Bang? Yohanes 6 nomor 70. Itu disebut sebagai iblis. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Nah, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Jelas sekali yang makan suap di sini adalah Yudas, bukan Yesus. Ulangan 27, Ulangan 21, nomor 22, nomor 23, yang disalibkan, yang digantung terkutuk adalah orang yang makan suap, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yesus tidak makan suap, Yesus bukan pengkhianat, Yesus bukan orang fasik. Apa alasannya kemudian mau dibunuh?
Orang Kristen muncul, alasannya karena dosa kami. Enak kali. Dalilnya mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi, mana dalilnya? Bahwasanya orang yang benar, orang yang jujur dipakai tebusan untuk para pendosa. Mana dalilnya? Nggak ada. Bahkan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Aku Tuhan, dengarkan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti orang yang bersalah ini, yang memiliki dosa ini, tidak dibebaskan dari kutukan dengan menggantikan diri orang yang bersalah ini dengan Yesus dengan cara terkutuk. Enggak. Jadi konsep yang Bapak bawa, Yesus tidak terkutuk, tapi yang terkutuk adalah kita karena dosa kita. Dosa kita akan ditanggung oleh kita sendiri. Karena Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Yang berdosa yang harus menanggung sendiri. Nomor 8 dari Keluaran 23 adalah, jangan kau makan suap, karena orang yang makan suap itu memutarbalikkan kebenaran. Ini yang terjadi. Makanya kemudian apa kata Al-Quran? Wa makaru, mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar, mereka tipu muslihat, tetapi Allah membalas tipu muslihat itu. Dan itu yang terjadi. Ini yang terjadi hari ini. Saudara-saudara Kristen menjadi korban kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Pendeta yang saya hormati mengatakan bahwasanya tentang kebangkitan. Kalau Yesus dipercaya, dia adalah orang yang jujur, dan Lukas 24 ini adalah benar-benar perkataan Yesus. Ketika Yesus mengatakan ada tertulis, maka tidak bisa tidak tertulis. Kapan tidak tertulis? Satu, Yesus pembohong, atau penulis Lukas hanya ngarang. Karena tidak ada tertulis. Katanya ada tertulis di Taurat, mana? Tak ada tertulis. Kemudian yang ketiga terkait dengan saudara pendeta, karena Kristen orang yang muncul belakangan setelah terjadi tragedi penyaliban, itu mengaku setelah 2000 tahun nih, setelah 2000 tahun setelah penyaliban, mengambil kitab Yesaya 53 untuk Yesus. Saya ulang, Pak Pendeta yang saya hormati, hidup 2000 tahun setelah kejadian tragedi penyaliban, mengambil kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Yesaya 53, untuk mengatakan itu nubuatan kepada Yesus. Itu salah besar, Pak. Mohon maaf ini, bukan saya mau ngajarin, kan. Tetapi kita lihat antara Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, dan pendeta Budi Asali. Ada satu orang yang tidak hidup bersama dengan Yesus pada saat itu, yaitu Bapak Pendeta yang saya hormati. Jadi yang tahu tentang Yesus, yang tahu tentang Yesaya 53 adalah yang mempunyai kitab. Siapa itu? Yang melakukan kesaksian-kesaksian bohongan, yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk kemudian membunuh Yesus. Kalau Yesaya 53 ini yang saudara saya Pak Pendeta Buas jadikan sebagai alasan nubuatan, kenapa kemudian imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, ahli kitab Yesaya nih, ahli kitab Yesaya itu siapa? Orang-orang Farisi adalah ahlinya kitab Yesaya. Mereka orang terpelajar. Kenapa membuat nubuatan pada tahun itu juga? Kenapa tidak menjadikan kemudian Yesaya 53 sebagai nubuat? Dan kenapa kemudian di Yohanes 11, di situ ketika dikatakan di Yohanes 11:53, mulai hari itu mereka sepakat kemudian membunuh Yesus. Apa yang terjadi setelah mereka sepakat membunuh Yesus, Pak? Baca nomor 54. Apa yang terjadi? Nomor 54, di situ terang dikatakan bahwasanya karena mereka sepakat membunuh Yesus, karena itu Yesus tidak lagi berada di depan umum. Karena Yesus telah sembunyi, Pak. Di dalam data Yohanes 11 nomor 57 diterangkan dengan sangat jelas. Sementara itu imam-imam,
kepala dan orang-orang Farisi kemudian memberikan perintah supaya setiap orang yang menemukan Yesus dimanapun dia sembunyi, agar melaporkan kepada mereka, agar mereka dapat kemudian menangkap Yesus. Kalau Yesaya ini nubuatan untuk Yesus, Pak, mereka tidak perlu melakukan kesaksian palsu. Mereka kemudian tidak perlu melakukan sayembara. Yudas tidak perlu melakukan pengkhianatan. Iblis tidak perlu merasuki Yudas. Yesus sendiri yang akan datang kemudian menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Faktanya, mulai hari itu mereka tidak lagi menemukan Yesus kemudian di depan umum dan di antara orang-orang Yahudi. Yesus kemudian berangkat bersembunyi. Di mana dia bersembunyi, Pak? Di padang gurun, di sebuah kota kemudian bernama Efraim. Disitulah tempat Yesus bersembunyi, tinggal bersama dengan murid-murid beliau. Jadi nubuatan yang Anda buat 2000 tahun setelah kejadian tertolak demi kebenaran. Tertolak demi kebenaran. Ini harus kita akui. Lalu ketika saudara saya, pendeta yang saya hormati, mengatakan bahwasanya itu adalah nubuatan, tidak mesti harus sama. Waduh, saya kalau Bapak sebagai seorang pendeta, apalagi di luar Yahudi, apalagi seorang Kristen, bisa mentafsirkan seperti itu, lebih bebas lagi mereka orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, kemudian imam-imam kepala, untuk kemudian melakukan, loh ini loh, Yesaya sudah menceritakan tentang kamu loh, kamu harus dibunuh. Tapi apa faktanya? Kata Pilatus di dalam Matius 27:18, aku Pilatus tahu bahwa mereka imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, ini sudah imam-imam kepala loh. Artinya mereka adalah ahli Taurat, mereka adalah ahli Yesaya. Menyerahkan Yesus karena dengki, tidak menyerahkan Yesus karena nubuatan dosa waris, tidak menyerahkan Yesus untuk menebuskan dosa-dosa mereka, tetapi menyerahkan Yesus karena dengki. Apa yang menyebabkan dia dengki? Kembali ke Yohanes 11, mereka dengki karena orang semakin banyak ikut Yesus, dan kalau orang semakin banyak ikut Yesus, maka tempat suci mereka dan bangsa mereka akan dirampas oleh orang Roma. Jadi dosa waris, Yesus terkutuk karena dosa kita, itu boleh dibungkus pulang ke gereja, itu sama sekali tak ada. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Inilah yang terjadi terhadap saudara-saudara kami Kristen hari ini. Demikian, silakan. Aku bernapas dulu. Oke, Yahudi tidak mengajarkan bahwa salib itu terkutuk. Ya memang jelas, saya setuju dengan Bang Suma kalau hal itu. Jadi Yahudi kan memang dari Yesus datang dan sebagainya, dia terus memusuhi dan akhirnya menyalibkan. Mereka cuma memikir mereka membunuh seorang penghujat. Tanpa mereka sadari mereka membunuh Allah yang menjadi manusia atau sang Mesias yang ditunggu selama ribuan tahun itu. Jadi jelas sekali memang kalau Kristen dibandingkan dengan Yahudi atau agama Yahudi, Yudaisme, ya memang sama sekali berbeda. Saya pikir agama Yahudi atau Yudaisme itu lebih mirip dengan Islam daripada dengan Kristen. Mereka juga tidak percaya sebagai Allah, mereka juga tidak percaya Tritunggal, mereka percaya keselamatan karena perbuatan baik dan macam-macam hal yang lain. Jadi kalau Yahudi tidak mengajarkan, saya setuju sekali. Tapi tidak berarti mereka benar. Biarpun mereka yang pertama kali diberikan Taurat dan sebagainya itu, tidak berarti mereka bisa menafsirkan yang secara paling benar. Mana dalilnya kalau mereka yang bisa menafsir secara benar? Jadi menurut saya memang salib itu terkutuk. Dan Yahudi tidak percaya, itu ya terserah mereka. Kalau mereka tetap tidak percaya itu terus, mereka nanti akan menyadari bahwa kami Kristen yang benar pada waktu mereka sudah masuk di neraka. Lalu kalau Bang Suma membacakan itu, kenapa cuma ulangan 27 ayat 25 ya? Ulangan 27 itu mestinya kalau memang mau membaca, mau konsisten membacanya terkutuk-terkutuk itu sudah mulai dari ayat 15. Supaya lebih jelas lagi saya baca mulai dari ayat 14 ya, ulangan 27 ya.
Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan. Buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya secara dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Ayat 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ayat 17, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Menggeser batas itu maksudnya mencuri tanahnya ya. Jadi tanahnya orang digeser, batasnya diambil tanahnya dia gitu ya. Lalu ayat 18, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ayat 19, terkutuklah orang yang memperkosa orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 20, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ayat 21, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 22, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 23, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Dan ayat 24, terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Lalu ini ayat 25 dikutip oleh Bang Suma ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Jadi intinya dari seluruh teks itu, mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 26 itu, semua dosa itu menyebabkan orangnya terkutuk. Seadanya dosa menyebabkan orangnya terkutuk. Jadi kalau tanya dalilnya, itulah dalilnya. Kita dosa satu saja, kita itu terkutuk. Dan kalau Yesus tidak menebus kutuk itu, kita akan masuk ke tempat yang terkutuk. Lalu Amsal itu sebetulnya kitab yang menjelaskan tentang kehidupan ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak penerapan-penerapan yang bagus dari kitab Amsal. Tapi sebetulnya ini juga bukan kitab yang doktrinal begitu ya. Sehingga kalau ini dihubungkan dengan Kristus yang mati atau apapun, menurut saya seluruh kitab Amsal itu tidak ada yang cocok menurut saya. Lalu dalam Yohanes 6 ayat 70 Yudas disebut sebagai iblis. Ya memang. Dia iblis memangnya. Bukan sama dengan iblis ya. Tapi dia dianggap sebagai orang yang sangat-sangat jahat gitu ya. Jelas bukan orang yang percaya. Dan itu masih dalam Yohanes 6 masih sangat jauh sebetulnya dari penyaliban Kristus. Kristus dari semula sudah tahu kalau Yudas itu bukan orang percaya. Dan di sini dikatakan sebagai iblis. Dan kalau tadi sudah saya katakan bahwa orang berbuat dosa apapun itu terkutuk. Maka Yesus itu dikatakan menggantikan kita. Kalau diminta dalilnya, itu dalilnya. Jadi Yesaya pasal 53 tadi saya baca lebih awal ya. Saya baca mulai ayat 4 sampai dengan ayat 6 ya. Yang menunjukkan bahwa Yesus itu memang menggantikan kita memikul hukuman dosa. Tetapi sesungguhnya, jadi Yesaya 53 4 sampai 6 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita, penyakit ini maksudnya penyakit rohani yaitu dosa ya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Sembuh lagi, sembuh secara rohani ini ya. Kita sekarang sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia jelas bahwa dari teks ini, Yesus itu menggantikan kita. Dan kalau kita tadi karena semua dosa apapun kita terkutuk, dia menggantikan kita memikul kutuk itu. Karena itu dia tidak bisa mati dengan cara lain. Dia tidak bisa mati dengan cara dirajam. Dia tidak bisa mati dengan cara dipenggal. Dia tidak bisa mati kalau dalam zaman sekarang dengan cara ditembak atau kamar gas atau kursi listrik. Tidak bisa.
Dia harus mati dengan cara yang terkutuk. Dan cara terkutuk sebenarnya cuma dua. Atau digantung, seperti dalam Ulangan pasal 21 itu, ayat 22 dan 23, atau disalib. Tapi kalau digantung, dia tidak mengeluarkan darah. Padahal simbol atau tipe dari Yesus dalam perjanjian lama, misalnya domba korban dan sebagainya, itu semua korban yang berdarah. Kalau antitipenya atau pengenapannya itu tidak berdarah, itu tidak cocok. Jadi salib itu terkutuk dan berdarah. Dan itu satu-satunya kematian yang bisa memungkinkan untuk dijalani oleh Yesus, yang menyebabkan dia memikul kutuk bagi kita, dan sekaligus menggenapi tipe atau gambaran dalam Alkitab tentang domba korban yang disembelih, yang berdarah dan sebagainya. Jadi bukannya tidak ada dalilnya, jelas memang ada dalilnya. Kalau dikatakan lalu Yesus itu sembunyi, dia sembunyi pada waktu belum waktunya untuk mati. Dia Allah dan manusia, dia tahu kapan waktunya dia mati. Dan pada waktu belum waktunya dia mati, dia memang menghindari. Waktu Yohanes Pembaptis dibunuh, dia menghindar. Supaya dia tidak juga dibunuh. Karena memang belum waktunya untuk mati. Tapi pada saat dia tahu waktunya sudah datang untuk waktunya dia mati, dia justru mengarahkan dirinya ke Yerusalem. Tempat di mana dia tahu dia akan dibunuh. Dia justru pergi ke sana. Karena memang seperti saya katakan tadi, tujuan utama dia datang adalah untuk mati menggantikan kita memikul hukuman dosa kita. Dia bukannya lari, hanya pada waktu belum waktunya, dia bersembunyi bisa. Tapi pada waktu sudah waktunya, dia justru mengarahkan diri ke Yerusalem. Dihalangi oleh Petrus pun dia tidak mau. Dan dia tetap pergi ke Yerusalem. Dan betul-betul mati di sana untuk menebus dosa. Memang pada waktu imam kepala, tokoh-tokoh Yahudi dan sebagainya itu membunuh Yesus, mereka membunuh karena iri. Tapi tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi Allah menggunakan semua mereka yang berdosa ini, baik Pontius Pilatus, Herodes, tentara Romawi, atau tokoh-tokoh Yahudi, atau orang-orang Yahudi yang berteriak salibkan dia, atau Yudas Iskariot yang mengkhianati. Semua itu memang digunakan oleh Allah untuk terciptanya penebusan. Karena kalau tidak ada penebusan, semua kita akan masuk neraka tanpa kecuali. Tapi dengan adanya penebusan, setidaknya sebagian orang yang percaya kepada Kristus itu akan diselamatkan, sekalipun sebagian yang tidak percaya tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekian, silakan. Oke, baik. Jadi catatan saya di sini ada 3 poin kemudian yang penting untuk saya tanggapi. Yang pertama, mereka kemudian membunuh, mereka tidak sadar bahwa yang mereka bunuh itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ini lagi-lagi saya katakan kepada Pak Pendeta yang saya hormati, ini tidak ada ini dalam pengajaran orang Yahudi ini. Ini juga enggak ada dari ucapan Yesus hal ini. Ini murni dari gereja. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Yesaya 43 nomor 10, Pencipta langit dan bumi yang datang kepada para nabi dari Bani Israel itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Jadi kalau Pak Pendeta mengatakan mereka tidak sadar, nah ini lagi-lagi saya katakan ajaran gereja. Kemudian ketika Pak Pendeta membawa Ulangan 27 bertanya kepada saya, kenapa hanya mengambil nomor 25? Karena kalau kita ngambil dari data 15 sampai nomor 26, tidak ada satupun data yang menyebabkan Yesus itu bisa disalib. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan Yesus dikutuk? Dosa waris? Tak ada. Nebus dosa kita? Tak ada. Menebus kesalahan kita? Tak ada. Itu muncul nanti setelah Kristen ini muncul. Lalu apa yang membuat Yesus itu harus dikutuk? Mana dalilnya? Kita lihat di dalam Ulangan 27 itu, ada 2 yang kena kepada Yudas.
Yang pertama ketika dikatakan di dalam kitab saudara Yohanes 12. Apa yang tertuang di Yohanes 12 itu? Di nomor 6 atau nomor 5. Kita mulai dari nomor 5-nya. Bapak silakan baca di sana. Apa yang tertuang kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 5 nomor 6. Yudas berkata kemudian, mengapa engkau tidak menjual minyak apa di situ dituliskan, Pak? Mengapa engkau tidak? Nawastu, kenapa kau tidak menjual lalu kau memberikan kepada orang miskin? Sementara dikatakan Yudas melakukan itu bukan karena dia kemudian memperhatikan nasib orang miskin, bukan. Bahkan Yudas ini terkenal sebagai orang yang suka mencuri uang kas rumah ibadah. Nah, sedangkan kalau Bapak mengatakan Ulangan 27 itu harus tertulis seperti apa yang menyebabkan kemudian Yesus terkutuk, nggak ada satupun poin. Orang yang melebih-lebihkan ukuran tanah, orang yang membuat patung pahatan, orang yang kemudian berdosa kepada ibunya, orang yang meniduri istri ayahnya, orang yang kemudian tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, apalagi banyak hal kemudian di situ, tapi tidak ada satupun yang bisa menyentuh Yesus. Berarti tidak ada satupun hal yang menyebabkan Yesus itu bisa digantung di tiang salib. Tapi orang-orang Yahudi iri, tapi orang-orang Farisi dengki, tapi ahli Taurat itu cemburu, tapi orang imam-imam kepala itu khawatir bangsanya dirampas oleh orang Roma, khawatir kemudian bait sucinya mereka, tempat sucinya diambil oleh penjajah, maka mereka bersekongkol untuk melakukan itu. Rencana pembunuhan pun diambil. Mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Yohanes 11 nomor 53. Oleh karena itulah kemudian Yesus tidak pernah lagi menampilkan dirinya di depan umum, karena Yesus pergi sembunyi dia di Efraim, sembunyi bersama dengan murid-muridnya. Maka kemudian imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama memberikan sayembara. Siapa kemudian yang bisa menemukan Yesus? Minta supaya dilaporkan. Kalau begitu Yesus pergi bersembunyi, kenapa dia tidak hadir pada saat itu untuk kemudian memberikan dirinya untuk menebus orang Kristen? Kenapa? Karena ajaran Kristen tentang tebusan dosa itu hanya muncul di internal Kristen aja sendiri. Satu data yang perlu Pak Pendeta pahami, di dalam pengakuan Yesus sendiri, di dalam Yohanes 19 nomor 11, coba Bapak buka di sana. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Engkau tidak memiliki kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepada Bapakku dari atas, tidak diberikan kepadamu dari Bapakku yang ada di langit. Itu yang perlu Pak Pendeta pahami. Nah, sekarang permasalahannya, apakah Tuhan merestui penyaliban? Mana dalilnya? Apakah Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mengkhianati Yesus untuk disalibkan? Mana dalilnya? Bahkan Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci. Di antaranya membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi bagaimana mungkin Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ingin mengkhianati Yesus dengan membunuh Yesus? Karena Yesus mengatakan, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepada kalian lebih besar dosanya dari siapapun. Jadi tidaklah mungkin kemudian orang yang lebih besar dosanya diselamatkan, sementara Yesus yang dikasihi oleh Tuhan disalibkan secara terkutuk. Apa sebabnya? Orang Yahudi mengatakan, kami bernubuat supaya Yesus dibunuh, agar tempat kami tidak dirampas, agar bangsa kami tidak dirampas. Itu orang Yahudi. Orang Kristen muncul beberapa ratus tahun kemudian, bahkan Pak Pendeta 2000 tahun kemudian mengatakan, Yesus dibunuh untuk dosa-dosa kami. Waduh. Jadi tak ada kemudian data Tuhan menjelma jadi manusia, kemudian Yesus digunakan sebagai tebusan. Itu tidak ada dalilnya, kecuali di dalam internal agama Kristen itu ada ajaran itu, bahwa dosa orang Kristen ditebus dengan darah manusia. Sedangkan di dalam Imamat 1 nomor 2
Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka ingin mempersembahkan kurban penebus dosa kepada Elohim, kepada Tuhan mereka, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Karena itulah kemudian orang Kristen tidak mau kalah. Orang yang disalib ini kemudian mereka sebut sebagai anak domba, supaya mereka menganggap dosa mereka itu ditebus dengan darah binatang, yaitu Yesus yang jelas bukan Yesus, tapi orang terkutuk. Saya kira begitu, Pak. Silakan. Mereka tidak sadar membunuh Mesias itu saya bacakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-8 ya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi memang mereka tidak menyadari kalau yang mereka bunuh adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau mereka menyadari itu adalah Allah yang menjadi manusia dan Mesias mereka sendiri, mereka tidak akan menyalibkan dia. Tapi kalau dalam faktanya mereka memang tidak menyadari dan tidak percaya Yesus adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan selama ribuan tahun, dan Mesias adalah Allah yang menjadi manusia, mereka tidak percaya itu. Sampai sekarang Yahudi seperti itu. Mungkin hanya tidak ada 1% dari orang-orang Yahudi yang percaya menjadi orang Kristen. Jadi sangat sedikit yang percaya sampai sekarang. Dalil bahwa Yesus itu terkutuk sudah saya sebutkan secara implisit ya. Yesaya 53 ayat 4 dan 6 sampai 6 itu ya. Dan kalau Ulangan 27 tadi itu tujuan saya itu membacakan semuanya itu bukan untuk menghubungkan dengan Yesus. Tapi tujuan saya untuk membaca seluruh Matius 27 itu mulai 14 sampai dengan berapa itu 26 atau berapa itu. Itu tujuannya adalah bahwa semua dosa atau setiap dosa apapun itu menyebabkan kita terkutuk. Makanya digunakan dengan berbagai macam cara, tapi tujuannya untuk menunjukkan semua dosa itu membuat kita terkutuk. Dan dalam arti seperti itu makanya tidak ada manusia yang tidak terkutuk. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan kalau Pak Suma selalu rasanya kayak heran ya, kenapa kok Yesus dibiarkan disalib padahal dia orang benar. Nah memang itu rencana Allah seperti itu. Kalau Tuhan tidak melakukan hal seperti itu, maka tidak ada keselamatan. Karena ingat dalam Kristen itu tidak, pertama dipercaya bahwa sejak Adam jatuh dalam dosa, tidak ada satupun orang yang benar. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat baik. Semua yang dosa melulu. Dan juga dalam kalangan Kristen tidak dipercaya bahwa perbuatan baik seandainya bisa dilakukan lalu bisa menutupi dosa. Karena itu tadi saya katakan satu dosa saja. Tidak peduli perbuatan baiknya 1 juta atau 1 miliar. Satu dosa. Tuhan itu adil. Harus dihukum, tidak bisa tidak. Tapi hukumannya harus jatuhkan atau diterima oleh penggantinya, yaitu Yesus, atau diterima oleh orang yang berbuat dosa. Tinggal cuma mau pilih yang mana. Bagi orang yang percaya, atau saya orang percaya, maka dosa saya sudah dipikul oleh Yesus. Hukumannya. Tidak bisa dihukum lagi saya nih. Jadi itu semua tujuan keselamatan yang Tuhan mau buat itu. Rencana keselamatan dari Tuhan. Harus orang benar tentu saja. Kalau orang tidak benar disalib, dia mati. Loh, dia mati untuk dosanya sendiri. Justru dia harus orang suci, bukannya orang benar, orang suci murni, tidak ada dosa satu pun. Baru dia bisa membayar
dosa saya atau dihukum untuk dosa saya. Sama saja kalau ada orang berhutang, katakanlah si A berhutang kepada seseorang, kepada si B 1 miliar dan si A tidak bisa bayar. Saya bisa membayar hutang dosanya si A itu kalau saya sendiri tidak punya hutang kepada si B. Seandainya saya seorang kaya punya 1 triliun dan saya kasihan kepada si A, sudahlah 1 miliar aku yang bayar. Maka si B tidak akan bisa tagih lagi. Tapi kalau ternyata saya sendiri punya hutang pada si B dan saya berkata, ini hutangnya si A saya bayar. Loh, nanti dulu kamu sendiri punya hutang kok. Ya kamu bayar untuk hutangmu sendiri. Jangan untuk hutangnya si A. Jadi yang mati di atas kayu salib itu memang harus orang benar, harus orang suci. Baru dia bisa mati menggantikan kita. Lalu nubuat tentang salib itu sebetulnya ada ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Kalau kita lihat ya, Mazmur pasal 22 ini adalah Messianic Psalm dalam bahasa Inggrisnya. Mazmur tentang Mesias ya. Dan dimulai dalam ayat 2-nya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata itu diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib kan. Ya. Lalu kalau kita melihat, ini memang tidak semuanya merupakan nubuat, tapi di sela-sela dari Mazmur 22 ini banyak sekali nubuat tentang Yesus. Dan saya tidak perlu membacakan semuanya. Seperti misalnya ayat 19 ya, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu sudah juga dikenapi pada waktu Yesus salib. Memang ayat 17. Ayat 17-nya ya. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu menunjuk pada penyaliban kan. Tangan dan kaki Yesus dipaku pada kayu salib. Jadi ini sudah dinubuatkan oleh Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Bagaimana Daud bisa tahu? Lalu ayat 16-nya, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Yesus memang kehausan bukan main dan dia berteriak, aku haus. Jadi itu salah satu penderitaan orang yang masuk neraka, bukan? Kan neraka digambarkan sebagai lautan api. Kita ada di tempat yang panas biasa saja, kita kehausan kok. Apalagi di neraka. Orang kaya masuk neraka itu kehausan, minta 1 tetes air dari Lazarus. Tidak bisa. Dan Yesus menggantikan itu. Dia kehausan untuk menggantikan kehausan kita. Seandainya kita masuk neraka. Sehingga kalau kita percaya Yesus, kita tidak usah kehausan masuk neraka. Kita tidak akan masuk neraka. Tidak mengalami kehausan. Jadi semua Yesus lakukan itu untuk menggantikan kita. Harus orang suci yang menggantikan. Karena kalau tidak, dia menderita untuk dosanya sendiri. Tidak bisa untuk dosa orang lain. Dan tentang Yesus pergi ke Yerusalem itu ya, kalau tadi belum saya berikan ayatnya, sekarang saya berikan dalam Matius 16 ayat yang ke-21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi dia harus pergi ke Yerusalem. Dia tahu sudah saatnya. Harus pergi. Ayat 22, Petrusnya menghalangi dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tapi Yesus berkata, berpaling anyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku.
Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Yesus tahu bahwa dia harus memikul hukuman manusia. Di dalam Yohanes pasal 18, ayat yang ke-11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Ya, waktu dibela Petrus ya, mau ditangkap dibela Petrus. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Cawan ini maksudnya cawan murka Allah. Dia bukan orang berdosa, mestinya dia tidak dimurkai. Tapi dia mau menggantikan kita. Maka dia harus minum cawan murka Allah. Seharusnya kita yang minum. Kita yang dijatuhi murka Allah, hukuman Allah. Tapi dia menggantikan kita, dia yang meminum cawan itu. Sehingga kalau kita percaya kepada dia, kita diampuni. Tapi bagi orang yang tidak percaya, tidak ada gunanya Yesus minum cawan. Hanya yang percaya yang diampuni. Tuhan mau selamatkan, Tuhan mau menyelamatkan manusia berdosa, manusia terkutuk dan sebagainya. Itu internal Kristen, iya, memang iya. Saya akui dan saya setuju itu dengan Bang Suma. Itu ajaran Kristen. Hanya Kristen satu-satunya yang punya penebusan dosa. Tidak ada di dalam agama lain. Yang Allahnya menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Untuk menyelamatkan umatnya. Tidak ada. Itu ajaran internal Kristen, ya. Dan kalau dikatakan ya selalu Yesus mati di salib itu dihina ya oleh banyak orang Muslim. Saya tidak bilang semua ya, tapi banyak yang menghina. Yesus mati di tiang gantungan, di tiang jemuran lah, apalah segala macam, telanjang, pakai cuma cawat dan sebagainya. Saya tidak malu punya Tuhan seperti itu. Saya bahkan sebaliknya bangga punya Tuhan yang mau menjadi manusia dan mati menggantikan saya. Karena kalau dia tidak melakukan itu, saya yakin saya akan masuk neraka selama-lamanya. Dan saya bersyukur juga bahwa dalam Kristen yang saya anggap sebagai kebenaran, tidak ada dosa dan perbuatan baik yang ditimbang. Kalau berat yang ini masuk surga, berat ini masuk neraka. Karena kalau saya menilai diri saya sendiri, kalau saya ditimbang seperti itu, saya yakin saya masuk neraka. Bagi orang yang tahu betapa kompleksnya dosa, mereka itu mestinya tahu, mereka itu dosanya itu luar biasa banyaknya. Saya berikan contoh satu saja ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Saya mengasihi Tuhan. Tapi segenap hati, segenap jiwa itu 100%. Tidak mungkin saya bisa lakukan itu. Jadi kalau saya tidak melakukan itu, setiap detik saya berbuat dosa. Nah kalau dihitung dari satu hukum itu saja, setiap detik saya berbuat dosa. Dalam 1 menit saya berdosa 60 kali, dalam 1 jam 3.600, dalam 1 hari kalikan 24, dalam 1 tahun kalikan 365, dalam 10 tahun atau dalam 69 tahun hidup saya, berapa juta atau berapa, saya tidak tahu, saya tidak bisa ngitung. Itu dari satu hukum. Hukum lain lagi ditambahkan, kasihlah sama seperti dirimu sendiri. Saya sebagai pendeta itu lebih tahu daripada jemaat saya. Kalau urusan firman. Tapi kalau urusan mentaati firman, saya sama dengan mereka. Saya juga manusia berdosa. Tidak ada orang baik. Jadi kalau tidak ada penebusan Kristus, ya semua masuk neraka. Internal Kristen, ya memang internal Kristen. Ya, jadi memang hanya Kristen yang percaya ada penebusan dosa dan tidak ada perbuatan baik bisa
menutup dosa. Jadi karena itu saya jadi Kristen. Barusan saya diskusi di TikTok dengan satu orang Muslim, dan mereka katakan, kenapa sampai sekarang Pak Budi kok tidak jadi Islam gitulah, jadi Muslim lah. Loh ya, memang ajaran sangat berbeda, saya bilang. Saya percaya Yesus itu Allah sendiri, kalian tidak. Saya percaya Tritunggal, kalian tidak. Saya percaya keselamatan karena iman saja, kalian tidak. Dan untuk apa saya menjadi Muslim kalau saya dalam Kristen ini sudah punya keyakinan keselamatan? Karena penebusan itu saya tidak mungkin masuk neraka. Roma 8 ayat 1 itu memastikan ya, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Dan saya sebagai orang yang percaya itu ada di dalam Kristus. Jadi masuk surga itu suatu kepastian, bukan mudah-mudahan, barangkali, kemungkinan besar, insya Allah tidak. Saya yakin kapanpun saya mati, saya masuk surga. Jadi seharusnya bukan saya yang menjadi Muslim. Ke Bang Zuma. Oke. Bukan saya yang harus menjadi Muslim, tapi Muslimnya yang harusnya menjadi Kristen. Buas supaya tidak lari dari tema, ya kita berpindah ke Bang Zuma ya. Oke, silakan. Oke, silakan Bang Zuma. Baik, jadi memang harus bertumpuh kepada keadaan di mana seorang pendeta harus mau tidak mau harus melepaskan kemudian apa yang tertulis di perjanjian baru, perjanjian lama, termasuk ucapan-ucapan Yesus yang mengatakan bertobatlah, bertobatlah, bertobat. Dan ternyata bertobat itu tak ada gunanya. Ya mau tidak mau harus beriman kepada Tuhan yang datang mati untuk nebus dosa. Nanti izinkan saya bertanya Pak, satu pertanyaan, Bapak juga boleh bertanya ke saya. Yang pertama yang saya mau sikapi dari catatan saya ini, tuduhan Bapak kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak menyadari mereka membunuh Tuhan mereka. Ini adalah, mohon maaf saya katakan, ini adalah tindakan konyol sekonyol-konyolnya. Karena ajaran ini tidak muncul di ajaran para nabi termasuk ajaran Yesus. Ini murni dari gereja nih. Di dalam Ulangan 33 nomor 27, di situ dikatakan bahwasanya Elohim itu kekal, tidak bisa mati. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya Athanasia dalam bahasa Yunani yang tidak sama sekali tersentuh oleh kematian. Artinya dia satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian adalah pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi sebut sebagai Elohim. Tapi ternyata Bapak mencoba untuk mengatakan bahwa orang Yahudi membunuh Yesus karena mereka tidak menyadari bahwa yang mereka bunuh itu adalah Tuhan mereka. Menurut saya itu konyol. Ulangan 32 nomor 39, Tuhan yang benar itulah yang menghidupkan dan mematikan, bukan Yesus yang dimatikan dan dihidupkan. Itu bukan Tuhan itu, tapi itu Tuhan bagi Bapak. Lalu kemudian di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Sedangkan Bapak menggaungkan ajaran kasih. Menurut tuan rumah yang disebut kasih itu ada diterangkan di dalam Ulangan 11 nomor 1 salah satunya. Kasih itu adalah setia menjalankan ketetapan, perintah, aturan, dan ketentuan-ketentuan Tuhan. Itu baru kasih. Kalau kasih kepada Tuhan hanya berhayal, nonsen. Karena ini dalil, kita harus berpacu kepada dalil, bukan asumsi, bukan imani saja. Karena kita harus mengacu kepada apa yang Tuhan firmankan. Amsal 3 nomor 5. Jangan kau berpaku kepada pengertianmu sendiri, tetapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Kasihilah Tuhanmu. Dengan cara apa? Dengan setia melakukan segala ketetapan, perintah, ketentuan, dan ketentuan-ketentuan hukum-hukumnya. Itu baru kau kasih.
Makanya dikatakan Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun yang paling terkecil, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan Taurat. Di mana tempatnya kata Yesus? Di surga. Mati langsung surga. Oh, nonsen. Itu nggak mungkin. Itu asumsi Bapak, silakan dengan iman Bapak. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Tempat terhina maksudnya di situ. Apa itu? Neraka. Sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Jadi tak ada itu Kristen Pak mau bisa masuk ke surga mati, itu nggak ada, nggak ada. Kenapa? Karena ada yang lucu nih. Ini sekalian saya mau bertanya kepada pendeta. Galatia 3 nomor 13. Di situ dikatakan bahwasanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta. Hukum Taurat ini untuk siapa Pak? Apakah untuk kita atau untuk Bani Israel saja? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, pertanyaan yang seirama, di mana di dalam kitabnya orang Yahudi atau di ajaran Yesus yang terlontar dari mulut Yesus sendiri, bahwa dosa manusia itu ditebus dengan darah manusia suci. Itu tertulis di mana? Siapa yang mengucapkan itu? Apakah Yesus atau Elohim atau mimbar gereja? Dosa ditebus dengan darah manusia suci itu tertulis di mana? Terus kemudian yang tadi terkait apakah hukum Taurat ini untuk kita Kristen atau Islam atau Hindu atau Buddha atau siapapun, atau Taurat ini hanya untuk Bani Israel? Karena di Galatia 3 nomor 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat ini untuk siapa? Misalnya gini, di dalam hukum Taurat diterangkan misalnya, janganlah engkau makan babi, atau sunatkanlah dirimu. Kan tidak boleh dihilangkan, meskipun yang paling terkecil. Orang-orang Kristen ketika makan babi berdosa enggak dia? Tidak berdosa. Orang-orang Roma ketika tidak disunat berdosa enggak dia? Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia bukan Bani Israel. Kenapa demikian? Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi Yesus Kristus kalau dipaksakan menebus kita dari kutuk Taurat, maka apa hubungannya dengan Kristen Taurat itu? Silakan Pak Pendeta, tolong tunjukkan dalil bahwasanya dosa-dosa ditebus dengan darah manusia suci, dan apakah Taurat itu diperuntukkan untuk non-Yahudi? Silakan. Oke, saya jawab dua pertanyaan utama itu lebih dulu ya. Dosa ditebus dengan darah itu, kalau dalam perjanjian lama memang darah binatang, tapi saya sudah katakan ya, itu suatu tipologi, bayangan, yang digenapi oleh Yesus dalam perjanjian baru dengan darahnya sendiri. Saya akan bacakan 1 Petrus pasal 1. Ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi tipologi dalam perjanjian lama darah domba itu digenapi oleh Kristus dengan darahnya sendiri. Itu dalilnya. Dan kalau mau tambahan lagi, kita bisa melihat di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-22, Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Ya memang di sini ada kata darah, tapi dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang ada di sini. Lalu dalam Matius pasal 26, ini perjamuan kudus yang pertama ya, ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Mengapa rotinya kok mesti dipecah-pecahkan? Karena menggambarkan tubuhnya yang dihancurkan. Cambuk itu menghancur, leburkan tubuhnya, lalu masih ditusuk tangan kaki, dipaku, lalu ditombak, dan macam-macam hal yang lain. Itu betul-betul menghancurkan, dan karena itu dalam perjamuan kudus, roti yang dibagikan itu kecil, bukan roti besar. Bukan gerejanya pelit, tetapi kalau rotinya besar itu tidak menggambarkan tubuh Kristus yang dihancurkan. Ayat 27, sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ini kata-kata Yesus sendiri ya, darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi memang ini penggenapan dari darah binatang di dalam perjanjian lama. Dan itu dalilnya. Kalau hukum Taurat itu memang pertama-tama diberikan kepada Israel, tapi tidak tertahan hanya di Israel ya. Dan itu sudah sebetulnya dalam perjanjian lama sudah kelihatan ada semacam bayang-bayang ya, bahwa Taurat itu tidak selamanya hanya untuk Israel. Misalnya ada orang non-Israel yang akhirnya mendapatkan Taurat. Naaman misalnya pada waktu minta disembuhkan, datang pada Nabi Elisa, dan akhirnya setelah dia sembuh, dia tidak mau menyembah dewa lagi, dia mau menyembah Yahweh yang adalah Allahnya Israel. Tidak mungkin dia hanya disembuhkan lalu tahu-tahu menyembah Yahweh, kalau dia tidak kenal Yahweh. Jadi sekalipun tidak diceritakan, pasti Elisa itu memberitakan, dalam tanda petik, memberitakan Injil kepada dia. Memberitakan hukum Taurat kepada dia. Tidak bisa tidak. Sehingga dia lalu percaya kepada Yahweh. Tanpa mendengar, orang tidak mungkin bisa percaya. Zaman sekarang sama. Kalau orang tidak pernah mendengar Injil, mereka binasa. Orang mendengar Injil, kalau mereka tetap tidak percaya, mereka binasa juga. Tapi orang Kristen makanya diharuskan memberitakan Injil kepada seadanya orang yang bisa dijangkau. Memang kalau saya sudah memberitakan Injil, saya setidaknya sudah melakukan kewajiban saya. Apakah orang itu percaya atau tidak percaya, itu urusan orang itu dengan Tuhan. Karena pertobatan itu bukan pekerjaan saya. Saya tugasnya cuma memberitakan Injil. Nah, sama seperti dalam perjanjian lama, Taurat diberitakan. Ada bayangannya. Dalam perjanjian baru, lebih-lebih lagi. Penulis perjanjian baru banyak sekali mengutip dari perjanjian lama. Dan ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Itu jelas sekali. Saya sudah menjawab tentang Galatia 3 ya. Ayat 13, Tauratnya untuk siapa? Bang Soba mengatakan kasih itu taat. Ya, saya setuju. Kasih Tuhan Allahmu itu bukan cuma omongan saja. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Mengasihi Tuhan itu mentaati. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi tadi kan saya katakan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu berarti kalau mau kasih itu mesti mentaati. Ya mesti mentaati segala perintah Tuhan tanpa kecuali. Dan itu yang saya tidak mungkin lakukan. Makanya saya katakan saya tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena mengasihi dengan segenap hati berarti mentaati semua perintah Tuhan tanpa kecuali. Dan itu mustahil bagi saya. Saya tetap adalah orang berdosa sampai saya mati. Pada saat saya mati dan sesaat setelah saya mati saya disempurnakan. Baru tidak bisa berbuat dosa lagi. Tapi selama saya masih hidup, saya masih tetap berbuat dosa. Dan karena itu saya butuh juru selamat dosa.
Dan bukan hanya saya saja, tapi semua manusia seperti itu. Jadi saya setuju saja dengan mengasihi itu ya. Lalu kalau dikatakan bertobatlah, saya tidak membuang itu. Tapi saya percaya bahwa bertobat itu ada dua kemungkinan arti ya. Bertobat itu arti sesungguhnya itu berbalik kalau di dalam bahasa Ibrani-nya ya. Shuf ya. Berbalik itu bisa berbelok atau berbalik ya. Lah, itu bisa dalam dua hal. Tadi saya tidak peduli Kristus. Sekarang saya peduli dia, mendengar Injil, lalu percaya kepada dia. Itu pertobatan dalam arti pertama. Nah, itu hanya bisa dilakukan cuma satu kali. Cukup satu kali. Tapi pertobatan dalam arti kedua, pertobatan dari dosa. Itu dilakukan seumur hidup, karena seumur hidup berbuat dosa. Nah, kalau saya katakan kita diselamatkan karena percaya kepada Kristus, tidak berarti tidak butuh melakukan pertobatan. Kalau orang bilang dia percaya, tapi dalam hidupnya itu tidak ada pengudusan sama sekali, tidak ada pertobatan sedikit pun, dia cuma ngedabrus. Ini kata abal-abal omong kosong. Seperti dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Mati itu bukannya tadinya hidup, ada, lalu sakit, lalu jadi mati. Tidak, mati itu artinya tidak pernah ada. Kalau orang percaya kepada Kristus, dia pasti punya Roh Kudus. Karena dia diberikan Roh Kudus pada saat dia beriman. Dan kalau dia diberikan Roh Kudus akan menghasilkan buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23. Dan itu berarti dia akan mengalami pengudusan. Memang bertahap. Dan memang masih jatuh ke dalam dosa. Jatuh dalam dosa, bertobat dari dosa lagi. Jadi saya bukan menolak pertobatan. Tapi kalau hanya pertobatan dari dosa tanpa beriman kepada Kristus, tidak bisa. Saya sudah katakan kita tidak bisa berbuat baik, kok apalagi bertobat. Bertobat dari dosa apa? Tidak mungkin. Sudah beriman, harus bertobat dari dosa. Sebagai wujud, sebagai bukti dari imannya. Yang menyelamatkan itu karena dia beriman. Bukan karena pertobatannya. Pertobatannya itu buktinya. Perwujudan kalau dia memang beriman. Perwujudan kalau dia memang sudah selamat. Kalau ini lagi-lagi dikatakan ajaran internal Kristen, ya memang ini internal Kristen. Oke, sunat dan makan babi dan sebagainya saya kira dulu sudah pernah saya jelaskan dalam debat-debat sebelumnya ya. Hukum seremonial itu berlaku sementara. Larangan makan, sunat, lalu hari raya Yahudi dan macam-macam hal yang lain, perjamuan Paskah, sembelih domba, bahkan imam, bahkan seluruh bait Allah dan sebagainya itu hukum upacara semua. Dan itu berlaku untuk sementara. Dan pada waktu Yesus sudah mati dan bangkit dan sebagainya, itu sudah ditiadakan. Efesus 2 ayat yang ke-15. Jadi kita tidak bisa menabrakkan ayat dengan ayat. Kalau Matius 5 ayat 17-19, kelihatannya menunjukkan bahwa hukum Taurat itu berlaku selama-lamanya, tidak dihapuskan sedikit pun, satu iota, satu titik pun tidak, dan macam-macam hal yang lain. Tapi Efesus 2 ayat 15 berkata, hukum Taurat dibatalkan. Satu-satunya pengharmonisan yang bisa dilakukan adalah kita membedakan arti dari istilah hukum Taurat yang digunakan dalam dua teks itu. Kita tidak boleh menabrakkan ayat dengan ayat. Jadi hukum Taurat yang terus berlaku, yang dalam Matius 5 ayat 19 itu, hukum Taurat yang adalah hukum moral, seperti 10 hukum Tuhan. Itu berlaku selama-lamanya. Dan hukum Taurat yang dihapuskan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15 itu, hukum Taurat yang bersifat hukum upacara atau ceremonial law dalam bahasa Inggris. Dan itu termasuk sunat, larangan makan. Makan itu bukan larangan makan babi saja, tapi larangan makan itu luar biasa banyaknya di dalam Imamat pasal 11. Dan najis tahir, perempuan menstruasi tidak boleh pergi ke
berbakti kepada Tuhan atau apapun macam-macam hal yang seperti itu semua hukum seremonial. Dan pada waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu memang ditiadakan. Kadang-kadang ditiadakan itu bukannya ditiadakan total, tapi tindakan melaksanakannya itu yang tidak lagi diharuskan, tapi artinya bisa berlaku terus. Misalnya, tidak ada pengampunan kalau tidak ada pencurahan darah ya. Dalam perjanjian lama, darah binatang. Dalam perjanjian baru, terus berlaku, tapi darah dari Yesus. Jadi kalau tindakan mengorbankan binatang, buang memang. Tapi dalam artinya, tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada pencurahan darah. Sekarang darahnya Yesus, itu berlaku selamanya. Sekian. Baik, Oke. silakan Bang Zuma ditanggapi. Baik, jadi sebenarnya gini, sahabat-sahabat sekalian, terkhusus kepada umat Islam ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Jadi orang-orang di luar Islam ini terkait dengan apa yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam, membuat makar, membuat satu propaganda tipu daya, kemudian dibalas oleh Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian di ayat selanjutnya, di situ Allah mengatakan, maka adapun orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam, kata Allah, aku akan mengasap mereka dengan asap yang sangat pedih. Bukan hanya di akhirat, tapi kata Allah itu adalah di dunia. Allah mengatakan, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum 'azaban syadid fid dunya. Jadi di dunia mereka semua sudah diberikan siksaan yang amat pedih. Apa siksaan itu? Summum bukmun umyum fahum la yarjun. Hati, mata, pendengaran mereka kemudian tidak berfungsi. Sehingga dengan adanya dialog ini kemudian saya mohon maaf, saya harus mengatakan ketika saya minta dalil kemudian tolong tunjukkan dalilnya di mana di kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwasanya penebusan dosa dengan darah manusia suci. Apa kata saudara kita pendeta yang kita hormati? Tidak ada. Kalau tidak ada dalil menebus dosa dengan orang yang suci, dengan demikian yang mati di atas tiang salib bukan orang yang suci, melainkan orang yang terkutuk. Maka dengan demikian, karena dia bukan orang yang suci, maka dia adalah orang yang menerima suap, dia adalah orang fasik, dia adalah pengkhianat, dia adalah orang yang kemudian benar-benar dikutuk oleh Tuhan. Karena konsep yang muncul belakangan terkait dosa ditebus dengan darah manusia suci itu hanya ada di dalam kitabnya saudara-saudara Kristen kemudian. Di mana munculnya? Seperti yang diterangkan 1 Petrus 1 kemudian nomor 18, 19, kemudian di dalam Matius 20 nomor 28. Itu adalah kitab atau buku yang ditulis hampir 100 tahun setelah Yesus itu terang ke langit. Artinya penyaliban dengan penebusan, dengan tujuan melepaskan orang Kristen dosa-dosa mereka dengan penyaliban adalah cerita yang dibuat belakangan muncul. Makanya saya katakan tragedi atau apa yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu tak ada hubungannya dengan kitab suci mereka terkait dengan penebusan dosa. Kenapa? Di Imamat 1 nomor 2 ketika orang Yahudi seruannya, wahai orang Yahudi, berbicaralah kepada orang-orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan kurban penebus salah kepada Tuhan mereka, hendaklah mereka kemudian melakukan persembahan dengan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Terkait dengan yang dilakukan oleh orang Kristen, menebus dosa dengan darah manusia, apa kata kitabnya orang Yahudi? Apa mas? Imamat 20 nomor 8 nomor 21, Imamat 18 nomor 21. Apa yang diterangkan di sana? Dengan sangat jelas ditorehkan di sana, janganlah kau serahkan seorang dari anak manusia
untuk sebagai kemudian persembahan kepada dewa Molok. Bahkan dikatakan di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri Tuhannya Bani Israel Elohim akan melenyapkan dari sebangsanya orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Muncul permasalahan sekarang nih. Kalau Tuhannya orang Yahudi tidak pernah minta kemunian darah suci dari seorang manusia sebagai pendamai dosa mereka, atau pendamai mereka dengan Tuhan mereka, atau pendamai mereka dengan dewa-dewa mereka. Cek, suara saya masih kedengaran? Ya, Ada, aman Iya. Bang. terputus sebentar toh. Iya, ternyata kemudian di dalam pengajaran yang terjadi kepada imannya teman-teman Kristen ini, itu tidak ada diajarkan bahwasanya penebusan darah itu harus dengan darah manusia. Dengan demikian, mereka teman-teman Kristen akan berhadapan dengan firman Elohim yang ada di dalam Imamat 18, Imamat 20, bahwa hanya orang yang menyembah kepada dewa Moloklah yang mempersembahkan darah manusia. Kenapa mereka mempersembahkan darah anak mereka? Karena mereka mempersembahkan anak yang suci, anak yang kemudian darahnya dianggap suci. Ini masalah besar. Ini masalah besar. Kemudian dikatakan lagi oleh saudara kita Pak Pendeta, Taurat itu tidak ada untuk non-Yahudi. Tak ada dalil. Dengan kata lain, lagi-lagi gugur Galatia 3 nomor 13, Kristus mati untuk menebus kita dari kutuk Taurat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Ini lagi-lagi tidak ada dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk orang Kristen. Kalau tidak ada dalilnya untuk orang Kristen Taurat itu, sia-sialah orang terkutuk ini mati di atas tiang salib untuk menebus hukum Taurat untuk orang Kristen. Karena Taurat itu bukan untuk Kristen, Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi kalaupun dipaksakan Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dari kutuk Taurat, maka yang ditebus dari kutuk Taurat itu adalah Bani Israel, bukan orang Kristen. Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Siapa yang berutang di BRI, ketika ditebus utangnya, maka utang yang ditebus itu adalah utangnya si yang berutang. Misalnya Santo Asidi punya utang di BRI, ketika ditebus utang itu di BRI, maka utang yang lunas adalah utangnya Santo, bukan utang aku. Jadi ketika Taurat itu adalah untuk Bani Israel, ditebus oleh darah manusia menurut iman Kristen, maka yang ditebus dari Taurat ini, kutuk Taurat ini adalah Bani Israel saja. Bani Israel saja. Jadi tidak ada kemudian alasan untuk kemudian menjadikan bahwasanya darah Yesus sebagai penebusan dosa, orang ini mati terkutuk untuk Taurat di atas tiang salib. Dua poin ini gugur. Saya rasa sudah jelas sekali diskusi kita bahwasanya penyaliban terjadi, tidak ada dalilnya darah manusia yang suci harus mati di atas tiang salib. Kemudian Taurat yang orang mati untuk menebus kutuk Taurat juga tidak ada dalilnya. Maka dengan demikian, apalagi yang harus kita diskusikan? Ternyata yang mati di atas tiang salib bukanlah orang yang suci. Demikian. Saya justru tadi kan sudah menjelaskan bahwa Taurat itu bukan hanya untuk orang Yahudi kan. Kalau Bang Suma mengatakan bahwa tidak ada dalilnya. Bisa dalilnya, Pak? Dalam Perjanjian Lama sudah ada bayang-bayangnya, seperti misalnya bayang-bayang contoh tadi. Kalau dalam Perjanjian Baru ya jelas, karena penulis Perjanjian Baru mengutip hukum Taurat itu dan menunjukkan kepada orang-orang non-Yahudi, itu dalilnya. Ya sudah saya berikan sebetulnya dalilnya ya. Oke. Dan hukum moral itu ya, kalau hukum seremonial itu bisa hanya untuk Yahudi atau orang yang diyahudikan ya. Tapi kalau hukum moral itu berlaku mesti untuk semua manusia, tidak bisa tidak. Jangan berzina, jangan membunuh. Itu hukum moral untuk semua manusia. Tidak memungkinkan itu dibatasi hanya untuk bangsa Yahudi.
Jadi kalau itu diberlakukan memang untuk semua orang seperti yang saya katakan, ya kita mana bisa tidak melanggar loh 10 hukum Tuhan itu. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Allah lain itu apapun yang kita utamakan lebih dari Tuhan. Saya kok tidak percaya ada orang tidak pernah mengutamakan seseorang atau sesuatu lebih daripada Tuhan. Seumur hidup tidak pernah. Selalu mengutamakan Tuhan. Saya tidak percaya itu. Dan saya sendiri sebagai pendeta pun tidak bisa. Kadang-kadang masih mengutamakan hal-hal yang lain. Dan itu dosa. Karena itu saya butuh penebus dosa. Jadi PL darah binatang dan PB darah Yesus. Memang itu tipe dan antitipe ya, saya sudah katakan tadi. Dan kalau Yahudi tidak percaya itu urusan mereka. Saya pikir mereka juga tidak mengerti apa itu tipe dan antitipe. Orang Kristen lebih mengerti karena orang Kristen punya perjanjian baru. Mereka tidak percaya perjanjian baru, tidak akan bisa mengerti tipe dan antitipe. Karena tipenya dalam perjanjian lama dan antitipenya dalam perjanjian baru. Dan itu sangat-sangat banyak tipe dan antitipe itu, tipologi itu banyak sekali. Imam itu juga tipe dari Kristus. Makanya sejak Kristus itu datang menjadi pengantara, tidak ada lagi imam. Kalau ada suatu aliran Kristen yang masih punya imam, bagi saya aliran itu sesat. Karena imam itu sudah digenapi oleh Yesus. Yesus itu satu-satunya imam besar kita. Pengantara kita kepada Tuhan. Kita tidak butuh pengantara manusia siapapun. Yang tadi saya ada lupa jawab ya. Yahudi tidak sadar bunuh Mesias atau Tuhan mereka sendiri itu dikatakan sebagai konyol. Dan Elohim itu tidak mati atau bagaimana katanya Bang Zuma tadi ya. Memang mereka tidak membunuh Tuhan ya. Mereka membunuh Allah yang menjadi manusia. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Karena dia mau mati. Menebus dosa. Sebagai Allah, dia tidak bisa menderita apalagi mati. Karena itulah dia harus menjadi manusia, berinkarnasi, menjadi manusia yang namanya Yesus. Dan setelah dia menjadi manusia, maka dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dalam satu pribadi. Maka dia bisa mati sekarang. Dia bisa menderita, bisa mati. Memang tetap pada waktu Yesus mati, yang mati bukan Allahnya, yang mati adalah manusianya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15 tadi ya. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi dikatakan matinya sebagai manusia. Allah memang tidak bisa mati. Karena itu dia jadi manusia baru bisa mati. Dan yang mati itu manusia Yesus. Jadi ini bukan sesuatu hal yang konyol. Sudah jadi manusia tentu saja bisa mati. Tapi karena dia Allah, dia tidak bisa mati terus. Kalau dia mati terus, ya tidak ada penebusan. Dia kalah oleh setan, dia kalah oleh maut. Allah harus membangkitkan dia. Siapa yang membangkitkan Yesus? Sebagai Allah, Yesus bangkit sendiri. Membangkitkan dirinya sendiri. Sebagai manusia, dia dibangkitkan oleh Allah. Ayatnya ada dalam dua pihak. Ya, dibangkitkan berarti dia ditinjau sebagai manusia. Bangkit sendiri berarti dia ditinjau sebagai Allah. Membangkitkan dia sendiri. Jadi itu tadi yang keloncatan saya jawab, saya jawab sekarang. Lalu orang suci tebus dosa itu sudah ada dalam Yesaya pasal 53. Mungkin tidak kelihatan atau saya tadi tidak menjelaskan. Yesaya pasal 53 ini lengkap nubuatnya tentang Yesus itu lengkap sekali ya. Jadi dalam ayat yang ayat yang keempat ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi dia itu menggantikan kita. Bukan karena dia itu tidak suci, bukan karena dia itu berdosa, lalu dia itu mengalami hukuman salib dan sebagainya. Dia menggantikan kita. Bentar ya. Dalam Yesaya 53 ayat 11 ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Lalu ayat 12-nya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang benar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, jadi kalau dalam perjanjian lama saja sebetulnya sudah ada, tapi dalam perjanjian baru jauh lebih jelas lagi bahwa Yesus dikatakan suci dan sebagainya. Saya bacakan Roma pasal 5 ayat yang ke-12 dan terusnya. Ayat 12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu oleh Adam ya. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman, tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang telah menjadi orang benar. Jadi kalau penebusan di dalam perjanjian baru memang lebih jelas, dan bahwa Yesus itu suci itu lebih jelas lagi. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Juga ada dalam 2 Korintus 5:21, tapi saya kira tidak perlu dibacakan. Di sini ini sudah cukup, karena ini menyatakan secara eksplisit, hanya tidak berbuat dosa. Juga dia digodai setan 3 kali dan tidak ada satupun yang berhasil. Lalu kalau mempersembahkan kepada dewa Moloch, lah ya saya setuju lah, itu memang dosa. Siapa yang orang Kristen yang setuju mempersembahkan anak kepada dewa Moloch? Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan Yesus yang dikorbankan, karena itu tidak dikorbankan kepada dewa.
Jadi Yesus dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia. Beda sama sekali dengan orang yang persembahkan anak kepada Dewa Moloch. Sama sekali tidak ada hubungannya sebetulnya. Saya kira sudah saya jawab semua. Oke, silakan. Oke, ya silakan Bang Zuma berganti. Iya, baik. Jadi sebenarnya gini, tidak ada lagi yang perlu kemudian untuk kita perbincangkan gitu ya, karena apapun teori atau dalil yang Pak Pendeta sampaikan setelahnya tentang Yesus, tentang ini itu, pintunya kan tentang penyaliban, dan tidak ada dalil Tuhan Elohim meminta persembahan darah atau tebusan dengan mengorbankan darah suci manusia. Ya sebenarnya itu pintunya di situ. Kalau memang sudah tidak ada kemudian dalil Tuhan minta penebusan dosa dengan mengorbankan darah manusia suci, ya semuanya gugur. Mau Yesus itu apapun yang Bapak ceritakan percuma. Karena kematian Yesus itu kepada Tuhan yang benar tak ada. Nah, kalau Bapak mengatakan memang betul yang mempersembahkan manusia kepada Dewa Moloch itu memang salah, ya memang salah. Kalau begitu, Yesus dipersembahkan darahnya kepada siapa? Kepada Elohim, Tuhan yang benar. Tidak ada dalilnya, Tuhan nggak mau. Tuhan menolak darah persembahan manusia, nggak mau Tuhan itu. Bahkan Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan melenyapkan, aku sendiri yang akan menentang orang yang mempersembahkan anaknya kepada Dewa Moloch. Nah sekarang kalau Bapak mengatakan kami tidak mempersembahkan Yesus kepada Dewa Moloch, lalu persembahkan kepada siapa? Kepada Elohim? Oh enggak mungkin, oh, enggak, Tuhan tidak mau. Itu justru kekejian Pak. 6 kekejian di dalam hati Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan. Mempersembahkan darah manusia itu untuk dosa itu tak ada. Yesus itu dibunuh dengan cara terkutuk di atas tiang salib, itu dipersembahkan kepada siapa? Oh, untuk menebus dosa-dosa kami. Kepada siapa dosa Bapak ditebus dengan darah manusia? Kepada siapa? Kepada Elohim. Elohim tidak mau. Kecuali satu, kepada Dewa Moloch. Meskipun Bapak nyangkal, oh kami tidak mempersembahkan. Lah kan memang bukan Bapak yang mempersembahkan waktu itu. Orang-orang penipu, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan tipu muslihat, orang-orang yang melakukan kekejian, orang-orang yang melakukan dengki, sang pengkhianat yang melakukan itu, bukan Bapak. Bapak hanya penerus dari orang-orang yang menjadikan kejadian itu sebagai satu tragedi yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya tidak seperti itu. Keadaan yang sebenarnya ini adalah bercerita tentang bagaimana kemudian orang-orang pada masa itu dengki terhadap Yesus, bukan karena dosa waris. Makanya saya katakan dari awal, mana dalilnya di Perjanjian Lama bahwa Tuhan menginginkan penebusan dosa orang-orang Kristen dengan cara menumpahkan darah orang yang suci. Ternyata Bapak sudah mengatakan tidak ada. Lalu buat apa Bapak bercerita tentang Filipi, Bapak bercerita tentang Matius, Petrus yang inilah darahku, inilah dagingku, untuk apa yang kayak gitu-gitu? Tidak ada artinya. Tidak ada Pak artinya. Oleh sebab satu manusia menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia, maka oleh satu manusia saja maka dosa itu nggak ada artinya, percuma. Karena penebusan dosa dengan cara menumpahkan darah manusia suci itu tak ada perintahnya. Jadi buat apa? Kalau itu sudah tidak ada, maka semua ajaran Kristen tentang penebusan, tentang penyaliban, tentang nebus dosa dengan darah Yesus, tentang Yesus sebagai anak domba, tentang Yesus sebagai juru selamat, itu semuanya gugur. Gugur semuanya. Kecuali ada perintah, tebuslah, hapuslah dosamu, karena telah ditebus. Begitu kasih Tuhan menjadikan dirinya menjadi manusia supaya dibunuh. Nah itu mana dalilnya? Nggak ada. Dalil Tuhan mempersembahkan darah suci itu mana? Nggak ada dalilnya. Bapak sendiri yang mengatakan itu tadi kan. Nggak ada dalilnya. Ini percuma. Bahkan kalau tetap saja kekeh mempertahankan penyaliban itu untuk kebenaran, maka Bapak tak ada bedanya dengan mereka orang-orang yang nyembah Dewa Baal, dengan mereka yang nyembah Dewa Moloch. Karena hanya penyembah Dewa Moloch lah yang menganggap baik pertumpahan darah orang suci itu sebagai pendamai.
Hanya penganut dewa Molok yang mengatakan itu, dia mengalami itu. Sedangkan secara terinci dikatakan di dalam Imamat 4, Imamat 1, Bani Israel menghapuskan dosa dengan hewan. Hewan, Pak, hewan. Keluaran 29 nomor 14, bahkan dengan kotoran hewan mereka nebus dosa. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7, bahkan dengan mencium batu bara mereka menghapus dosa. Ngapa dengan darah manusia pula ini? Jadi percuma kita perpanjang diskusi ini kalau Bapak hanya menjual darah Yesus, dagingnya Yesus, penebusan Yesus dan seterusnya. Silakan Bapak kantongi, itu adalah tradisi Kristen, kita hargai. Tapi kalau kita mau mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebenaran, kami umat Islam lebih percaya kepada kitab yang datang kepada Bani Israel, dan kami tidak menemukan adanya satu indikasi yang datang dari kitabnya orang Yahudi penebusan dosa itu dengan darah manusia, dan Bapak pun sudah mengakui itu. Terkait dengan Taurat, ini saya ingat di dalam Kejadian 17, di situ orang bukan non Yahudi bisa dilibatkan kemudian turut melakukan hukum Taurat apabila mereka: 1, budak; 2, orang asing yang dibeli; 3, orang asing yang tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Itu 3, Pak, orang yang bisa non Israel melakukan hukum Taurat. Tapi kalau orang Indonesia, orang Chinese, orang Jepang, orang Belanda, mereka tidak hidup di tengah-tengah orang Israel. Mereka bukan budak Israel, mereka bukan orang yang dibeli dengan uang oleh orang Israel. Maka tidak ada hukum Taurat untuk mereka, kecuali yang tadi, budaknya Bani Israel, orang yang dibeli dengan uang, dan mereka adalah hidup di tengah-tengah Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel, bukan orang Israel 2 orang, 3 orang, 4 orang hidup di tengah-tengah non Israel, tapi orang Israel yang mayoritas, di dalamnya minoritas orang asing, maka mereka harus tunduk kepada hukum Taurat. Itu baru bisa. Kejadian 17, baca 1 perikop. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat hanya berlaku kepada Bani Yakub. Yeremia 31 sampai 33. Di situ dikatakan, aku Tuhan akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20, hukum-hukum Tuhan kepada Yakub dan ketetapan-ketetapan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi bukan untuk bangsa lain, itu tidak ada itu, Pak. Jadi sekali lagi saya katakan terkait dengan dosa yang Bapak katakan dosa-dosa kita ditebus, nonsen. Kenapa? Di dalam Yehezkiel 18, boleh baca, Bapak baca di sana. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya orang fasik akan menerima kefasikannya, orang benar akan menerima kebenarannya. Barang siapa yang bertaubat dari kefasikannya lalu melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan hidup dan tidak akan lagi diingat-ingat tentang kesalahan-kesalahannya. Sebaliknya, orang yang benar ketika dia berbalik kemudian melakukan kefasikan-kefasikan, maka dia akan mati dalam kefasikannya. Jadi tidak ada itu dosa waris, Pak. Nggak ada orang datang menanggung dosanya orang masing-masing, itu nggak ada. Jadi sekali lagi saya katakan, mungkin baiknya kita selesaikan aja diskusi kita, karena ternyata tidak ada ayatnya menyebut menebus dosa dengan Yesus, dengan darah Yesus, sehingga tidak mungkin Yesus yang mati di atas tiang salib, karena tidak ada dalilnya bahwa orang suci yang harus mati. Yang ada dalilnya justru orang yang terkutuklah yang harus mati, pengkhianatlah yang harus mati, orang yang fasiklah yang harus mati, dan itu bukan Yesus. Kalaupun ada penyaliban, kalaupun ada kematian, maka yang mati adalah orang fasik, pengkhianat yang makan suap, yang menyerahkan orang benar kepada ya Romawi dan Yunani. Sedangkan tak ada alasan untuk membunuh Yesus. Tak ada dalilnya orang suci tebus dosa, tak ada dalilnya orang benar yang mati di atas salib, tak ada dalilnya Taurat diperuntukkan untuk non Yahudi. Tak ada dalil sama sekali. Jadi mohon maaf nih, iman Kristen tidak punya alasan yang akurat untuk menjadikan kitabnya orang Yahudi sebagai landasan pijakan untuk mengatakan Kristen agama benar, kecuali hanya berkata itu adalah bayang-bayang, itu adalah apa istilahnya itu adalah teofani, itu adalah penggambaran, tipologi, itu adalah tipologi, itu adalah sesuatu yang kemudian orang Yahudi tidak paham. Saya rasa mereka ada ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, dan imam-imam kepala. Saya kira gitu, Pak. Kalau masih ada yang disampaikan, ini closing dari saya, bahwasanya
Menurut iman kami yang datang meluruskan kemudian tuduhan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa dia disalibkan, saya pribadi dan mungkin sahabat-sahabat muslim yang lainnya melalui diskusi ini membuktikan bahwa yang dibunuh dan disalibkan itu bukanlah Nabi Isa, melainkan orang yang dikutuk, orang yang berdasarkan kitab saudara, orang fasik dan pengkhianat. Demikian, silakan. Ini dari saya juga kata-kata penutup ini ya. Iya, silakan Pak. Oke, cuma kami memang sebetulnya kan tidak bisa diminta dasar dari hanya PL ya. Harus juga dari PB, karena kami percaya seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan dalam PL saya katakan ada bayang-bayang, dalam PB-nya sangat-sangat jelas, ada semua. Jadi kalau dituntut hanya dari satu bagian kitab suci, ya memang sukar mencari seperti itu. Ya saya bisa katakan ya itu ada bayang-bayang, tapi kalau PL dan PB jelas sekali ada, pasti ada. Lalu kalau dikatakan Elohim tidak mau darah Yesus, itu dalilnya di mana? Memang darah Yesus dikorbankan untuk menebus dosa, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau Moloch itu lain cerita, tapi kalau darah Yesus itu memang sudah dinubuatkan dalam bentuk tipologi dalam Perjanjian Lama dan digenapi dalam Perjanjian Baru. Cuma dalam debat kali ini saya kira kita melenceng jauh sekali dari topik Yudas Iskariot ini. Pembahasan tentang Yudas Iskariotnya hanya sangat sedikit ya. Memang saya sebetulnya sudah memikirkan, karena Yudas Iskariot itu sendiri tidak ada di dalam Al-Quran kan. Jadi memang sukar memperdebatkan, ya kecuali mau memperdebatkan dengan hanya dasar Alkitab. Tapi kalau Bang Suma dengan Al-Quran dan saya dengan Alkitab, ya itu sama seperti orang main pingpong diadu sama badminton. Dengan dua peraturan yang berbeda, tidak mungkin diadu seperti itu. Ya kalau memang mau diadu dengan dasar Alkitab, jelas bahwa Yudas Iskariot itu memang ada, dan dia mati karena dia mengkhianat, dan dia bukanlah orang yang diserupakan dengan Yesus, yang mati memang betul-betul adalah Yesus, tapi dia bangkit dari antara orang mati, kuburnya kosong, dan dia lalu naik ke surga. Dan karena itu ada satu-satunya jalan keselamatan bagi semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Keselamatannya harus melalui Kristus, tidak bisa tidak. Sekian dari saya. Oke, makasih Pak, luar biasa. Sama-sama. Ya. Oke, terima kasih Pak Buas. Mungkin dari tema juga memang ini ya Bang Daya, itu satu arah ya, karena memang di Al-Quran tidak ada pembahasan mengenai Yudas. Jadi gini Dek, kalau kita Islam ini kan cuma disampaikan di dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi nih, ini nggak dibahas tentang orang Kristen. Yang dibahas di Islam itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa, Nasrani adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian orang-orang yang zalim di antara mereka, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, ya mungkin saja adalah orang-orang Kristen yang orang zalim ini. Al-Quran hanya menerangkan begini, wa makaru wa makarallah. Ini ayat terkait dengan penyaliban pada masa itu. Penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Orang-orang yang ada pada saat Nabi Isa diutus, muncul di tengah-tengah mereka kemudian orang yang menginginkan tipu muslihat untuk membunuh Nabi Isa. Tetapi Allah menyelamatkan, makanya dikatakan isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Allah menyelamatkan utusannya yang suci ini dari upaya tipu muslihat orang Yahudi pada masa itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes 11, ada kan kaidah itu? Ada kan di Matius 26:59 mereka melakukan tipu daya muslihat? Al-Quran berarti tidak keliru. Nah, kenapa kemudian susah untuk menerima kebenaran?
Karena Allah sudah mengatakan, fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Akibat dari kemungkaran mereka, akibat dari makar mereka, tipu daya mereka itu sendiri, Tuhan sudah menggariskan, aku akan mengasap mereka dengan asap yang sangat keras di dunia. Saking kerasnya asap itu, sehingga penjelasan yang begitu jelas pun tidak bisa dicerna. Kita minta mana dalilnya? Tuhan minta darah manusia, nggak ada dalilnya. Tapi apakah mereka mampu kemudian mencerna? Tidak. Kenapa? Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Di dunia mereka sudah diberi asap. Orang yang diberi asap ketika melihat kapal selam, ditanya kepada dia, itu apa? Oh, itu ikan paus. Padahal jelas-jelas ikan kapal selam. Tapi dia mengatakan ikan paus. Apa alasannya? Karena beradanya di air, di laut. Tapi itu sudah jelas kapal selam. Tapi karena diazab mereka, matanya buta, sudah mendengarkan ada loh besi yang terampung dan bisa tenggelam, keluar masuk keluar di lautan, namanya kapal selam. Udah mendengar, tapi karena asap yang pedih, mereka tidak mau pahami. Yang jelas menurut mereka itu adalah ikan paus. Tidak ada menjelaskan tugas kita. Jadi kalau dikatakan tak ada hubungannya dengan Yudas, itu juga tidak sebenarnya benar. Kenapa? Karena Yudas di sini diceritakan kemudian adalah sebagai apa yang saya terangkan tadi. Nabi Isa diangkat. Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffika. Wahai Isa, aku mengambilmu dan aku mengangkatmu kepadaku. Ada nggak dalil? Kita lihat dalam Matius 24 nomor 26. Apa kata Yesus? Ada tertulis, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi sudah ada tertulis. Yang tertulis ini bukan perjanjian baru. Yang tertulis ini adalah perjanjian lama. Di mana tertulis bahwa anak Tuhan diangkat ke langit melalui perantaraan malaikat? Mazmur 91. Ada tertulis kan? Kan ada tertulis. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Mazmur 91 nomor 8. Engkau dengan matamu hanya menonton orang-orang fasik. Coba. Kan itu untuk Nabi Isa tuh. Itu untuk Yesus kan. Kenapa saya katakan itu untuk Nabi Isa? Karena Al-Quran mengatakan Allah mewahyukan firman kepada Nabi Musa, kepada Daud, kepada Isa. Itu jelas itu. Islam bukan agama independen. Islam datang untuk menjelaskan agama terdahulu. Bukan agama berdiri sendiri dia. Ini agama, ini kitab yang menerangkan tentang kejadian masa lampau. Karena ada pembengkokan cerita, Al-Quran datang meluruskan. Sesungguhnya mereka hanya berkata berselisih paham bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Sesungguhnya kata Allah, yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan. Nah, tadi kita sudah berdiskusi dengan pendeta kita di sini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuh, melainkan orang yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Apa efeknya dan apa pembuktian kebenaran Al-Quran di sini? Di zaman sekarang, jangan masa 2000 tahun, di masa sekarang. Ketika Allah mengatakan mereka berselisih paham, labi syakkim minhu. Allah mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fihi labi syakkim minhu. Mereka orang-orang yang ada pada saat itu berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Sekarang pembuktiannya hari ini. Apakah orang Yahudi dan orang Kristen satu paham tentang oknum yang datang lahir tanpa ayah yang ada di tengah-tengah mereka membawa hikmat Injil? Jawab saya, berselisih paham atau mereka sepaham? Berselisih paham. Al-Quran ini kapan dituliskan? 1400 tahun silam. Kenapa Rasul mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu? Kenapa mereka berselisih paham sampai hari ini? Al-Quran dibuat-buatkah tahun ini? Tidak. Al-Quran 1400. Kenapa kemudian Allah mengatakan mereka akan berselisih paham, mereka akan saling mengklaim tentang satu sama lain? Mereka hanya berselisih paham. Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Dan itu juga diceritakan pada masa itu di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia sudah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia pasti hidup. Berselisih paham. Apakah Rasulullah membaca Kisah Para Rasul? Tidak. Lalu kenapa ada dalam Al-Quran? Karena ini wahyu dari langit yang maha menyaksikan, yang melihat keadaan itu. Mazmur 91 ada yang tertulis tentang engkau jika engkau adalah Mesias. Apa itu?
bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Di mana tertulis? Cek percek Mazmur 91. Jadi itu untuk utusan Tuhan. Saya kira begitu Dinda Umi Mican. Jadi kalau dikatakan tak ada hubungannya, itu juga tidak sepenuhnya benar, karena Islam itu datang meluruskan ajaran-ajaran terdahulu. Terlepas dari saudara-saudara kita Kristen mau percaya ataupun tidak, kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Tugas kita hanya memberi peringatan. Yang mau menerima peringatan itu alhamdulillah, yang tidak mau menerima ya silakan, la ikraha fiddin. Dan kepada saudara saya, abang saya Pendeta Buas, saya doakan panjang umur, sehat selalu Pak. Demikian dari saya, terima kasih. Ya. Ya, jadi mungkin buat Pak Buas nanti bisa di cross check di dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga kedua ya kalau tidak salah, bahwa itu yang tertulis di sana itu hampir sama dengan apa yang ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke 157 158, bahwa Yesus itu tidak mati seperti itu. Ini juga tercantum di dalam kitab Barnabas ya, kitab Barnabas di pasal ke-220 dan 221 seperti itu. Silakan Pak Buas, mungkin masih ingin menanggapi apa yang disampaikan Bang Zuma barusan. Sama-sama ya, memang karena kita memang beda iman, itu tidak bisa dipungkiri, dan kita memang juga beda kitab suci. Jadi kalau dari sudut Islam, Kristen ini terancam asap ya dan sebagainya. Dari sudut Kristen sebaliknya, Yesus satu-satunya jalan ke surga. Dan yang tidak percaya kepada Kristus itu akan berakhir di neraka. Dan dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara menganggap Injil yang saya percaya itu sebagai suatu kebodohan, ayat ini mengatakan saudara akan binasa. Kalau saudara percaya pada pemberitaan ini kekuatan Allah, justru saudara akan diselamatkan. Oke, cuma sekian saja saya kira. Sedikit saya menanggapi mungkin ya, menambahkan dari Bang Zuma tadi, betul apa yang dikatakan Pak Buas, bahwa kalau tidak percaya Yesus Kristus itu akan binasa. Tapi pertanyaannya, percaya Yesus sebagai apa? Karena di dalam Bible sendiri sudah menjelaskan tentang konsep keselamatan yang akan diberikan hidup yang kekal itu, ada di dalam Yohanes 17 ayat ketiga. Harus percaya Yesus sebagai utusan Allah atau utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi yang diberikan hidup yang kekal, yang akan diselamatkan, itu adalah yang percaya bahwa Yesus ini adalah sebagai utusan, sebagai Kristus, bukan sebagai Theos, begitu loh Pak. Ya itu, tapi kan itu laki-laki kan dari sudut pandang Muslim ya. Ya, saya tidak menolak kalau Yesus itu utusan. Tapi saya pada saat yang sama percaya kalau misalnya Muslim kan juga percaya sebagai nabi ya, Nabi Isa gitu ya. Saya tidak menolak juga. Tapi saya juga percaya, dalam hal ini kita berbeda.